Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ilaha asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Dan juga mungkin banyak sekali ustadz-ustadz di sini yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi hormat saya. Dan acara Osera ini berlangsung hikmat ya, dan mudah-mudahan doa-doa kita yang telah dilantunkan tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini bukan hanya untuk warga Ciracas, tetapi kita harapkan adalah doa untuk seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini mendapatkan perlindungan dari Allah, yang sakit disembuhkan, yang sehat tetap dikuatkan, dan yang sudah menghadap Allah lebih dahulu dan terima dan Allah ampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat nanti di hari di mana tidak ada syafaat diterima kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menjadi saksi bahwa selama hidup di dunia kita bisa atau kita benar-benar melaksanakan, melanjutkan risalahnya, berjuang sampai insya Allah sampai Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini seluruh dunia menghadapi pandemi, dan bagi kita kaum muslimin ini adalah ujian. Tetapi pandemi itu bukan segala-galanya ujian, karena pandemi hanya satu dari sekian banyak ujian Allah. Yang kita tahu bahwa ujian Allah itu merupakan paket dari kehidupan kita. Izin saya share screen. Ya, ini saya pilih judulnya, bagaimana kita bisa tegar menghadapi ujian. Ya, ikhwafillah, ujian ini adalah sunatullah dalam kehidupan kita. Dan di antara tabiat kehidupan adalah dipenuhi dengan ujian dan cobaan dalam berbagai ragam dan bentuknya. Jadi kita tidak bisa menghindari ujian itu, karena satu paket dalam kehidupan kita di dunia ini adalah selalu disertai dengan ujian. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ya, Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa Allah menciptakan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapakah di antara kamu yang lebih amalnya. Jadi ujian adalah sesuatu yang menjadi paket dalam kehidupan kita, dan pada setiap ujian Allah ingin melihat siapakah ketika menghadapi ujian ini, siapakah yang lebih baik amalnya. Jadi satu yang tersirat bahwa dalam kondisi ujian pun kita tetap diperintahkan untuk beramal, bahkan kita berlomba-lomba siapakah di antara yang baik amalnya ketika menghadapi ujian itu. Dan kita juga mengetahui bahwa segala sesuatu atau peristiwa yang ditetapkan oleh Allah itu telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Jadi apa yang sudah terjadi berarti itu adalah kehendak Allah dan sudah menjadi ketetapannya. Jadi bahwa 2019 dunia akan menghadapi COVID-19 adalah ketetapan Allah dan terjadi karena kehendak Allah. Dan Allah Maha tahu tentang kondisi ini, dan Allah juga yang Maha tahu kapan ini akan berakhir. Kita lihat di surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likaila tayasu 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu yuhibbu kulla mukhtalin. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Setiap bencana yang menimpa di bumi
dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya, ini satu ayat yang sangat tegas sekali, bahwa apapun yang menimpa di bumi ini, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum. Apapun yang menimpa di bumi ini, musibah di bumi ini, atau yang menimpa dirimu, itu semuanya telah tertulis. Illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakan kejadian itu. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan menciptakan seperti ini itu adalah sangat mudah bagi Allah. Kenapa Allah memberitahu seperti ini? Likaila tayasu ala ma fatakum. Supaya kamu tidak terlalu bersusah hati, tidak terlalu berputus asa terhadap apa yang telah luput dari kamu, apa yang Allah ambil dari kamu, wala tafrahu, dan kamu jangan terlalu berbangga bima atakumullah, bima atakum, ya, supaya kamu jenuh dengan apa yang Allah berikan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi memekan diri. Jadi kalau yang pertama tadi bahwa menegaskan bahwa ujian itu adalah sunatullah, tidak bisa kita hindari, tapi justru disitulah Allah melihat amal siapa yang paling baik. Kemudian dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa tidak ada satu kejadian pun di muka bumi ini dan juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis. Dan ini akan meneguhkan, ya, bahwa inilah ranah dari iman bil qada wal qadar, ya. Iman bil qadar, bahwa segala suatu kejadian telah tertulis dan sudah ditetapkan oleh Allah, dan kita kewajiban adalah beramal sebaik-baiknya. Kemudian bentuk ujian kita mempelajari di surat Al-Baqarah ayat 155, ada 5 ujian yang dipergilirkan kepada manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, ya, di situ ada nun taukid. Nun taukid itu bermakna sumpah, sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, dan sedikit ketakutan. 1, wal ju'i, dengan sedikit kelaparan. 2, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. 3, wal anfus, kekurangan jiwa. 4, wa thamarut, dan kekurangan hasil buah-buahan, ya. 5, wa basyirus sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita membaca rangkaian ayat ini dari mulai yang tadi Al-Mulk, kemudian Al-Hadid, kemudian Al-Baqarah, kita menjadi tenang karena ujian ini sebetulnya tidak bisa kita hindari, termasuk COVID-19 yang meluluh lantakkan semua sektor, termasuk sektor ekonomi. Ini adalah ujian dari Allah, dan semua yang bentuk 5 ini sepertinya kita rasakan sekarang, 5-5-nya, dan ini membuat kita yakin bahwa Allah tidaklah bermaksud buruk atas ujian-ujian ini. Ya, dari ayat 195 Al-Baqarah tadi, ada minal khaufi. Apa minal khaufi? Takut, ya. Sekarang kita merasakan apa-apa serba takut, ya. Keluar takut, ya. Kemudian salaman dengan orang takut, kumpul-kumpul takut, ya. Ketakutan yang selalu mengancam kita. Kemudian minal ju', syai'in minal ju', kelaparan. Dan ini sudah menimpa, di mana pandemi COVID-19 ini telah membuat 3 juta orang kehilangan pekerjaan atau ada PHK dari pekerjaannya, menjadi pengangguran baru, menjadi orang miskin baru menurut Islam Menteri Keuangan. Ya, sedikit kelaparan. Yang jangankan untuk membeli masker, ya. Saya pernah melihat satu tayangan, tangkap aja Pak, tangkap aja gitu. Jangankan beli masker, untuk makan aja susah. Ya. Allahu Akbar. Ya, jadi sedikit kelaparan krisis yang sekarang ini banyak dirasakan hampir di seluruh penjuru dunia, tapi Indonesia adalah terkena yang paling parah, di mana semua usaha, bukan saja usaha kecil tutup, tapi usaha besar pun tutup. Ya, hotel tutup, restoran tutup, pariwisata tutup. Ini membuat kekurangan pendapatannya. Kemudian kekurangan harta, krisis keuangan. Ya, yang tadi terkena PHK, tidak memiliki penghasilan. Tokonya tutup, restorannya tutup, warungnya tutup, ya, atau terlilit hutang, ya, minal amwal. Kemudian minal anfus,
kekurangan jiwa, krisis yang menimpa kejiwaan seperti stres, depresi. Ya gimana nggak stres dalam kondisi seperti ini? Kita dihadapkan pada anak sekolah harus PJJ, pekerjaan tidak bisa dilakukan, di rumah terus, begitu ya. Kekurangan jiwa, minal anfus ya, atau kehilangan keluarga bagi yang keluarganya Allah ambil ya di masa pandemi ini, kehilangan sahabat. Kemudian minat samarot, kekurangan buah-buahan, ini berarti krisis yang menimpa usaha kita, krisis yang menimpa bisnis kita, banyak yang tutup usahanya, yang bertani gagal panen, atau yang jual beli rugi, ya. Dan ini bentuk ujian 5 ini rasanya, Al-Baqarah ayat 155 ini rasanya semuanya bukan lagi pergiliran, tapi semuanya kita rasakan, dan ini mudah-mudahan membuat kita tersadarkan bahwa benar-benar ya Allah menguji kita. Dan kemudian kalau kita melihat tadi bentuk ujian, sekarang kadar ujian. Kadar ujian kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumus ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan, ujian sebagaimana halnya orang-orang dahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ya, kalau kita lihat dari kalimat kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang diuji masatul ba'sa, 1 ya, ujian berupa ba'sa, wad-dharra 2, wazulzilu 3. Kadar ujian bobotnya berbeda. Dalam ayat ini disebutkan 3 bobot ujian yang diberikan kepada manusia. Hatta yaqula rasula walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib ya. Sampai begitu beratnya ujian itu, sampai berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, kapan Allah ini menolong kita? Karena begitu beratnya ujian. Nah, tadi ayat tadi ya, kita lihat bahwa kadar ujiannya pertama ba'sa, masathum ba'sa. Ini bisa dikatakan bahwa kadar ujian yang ringan gitu ya, yang tahapan-tahapan di bawah gitu ya. Ujian tergolong masih ringan. Misalnya ya, kita jarang datang ke pengajian, jarang datang ke liko-liko, jarang ikut majelis taklim. Kemudian tiba-tiba pingin gitu. Nah, ketika pingin, Allah menguji kita. Tiba-tiba turun hujan gerimis ya. Nah, kalau kita tetap berangkat ya dan tidak menjadikan hujan gerimis itu sebagai alasan untuk tidak hadir ke pengajian, maka kita lulus, dan kalau lulus itu berarti kita akan meningkat pula nanti ujian selanjutnya. Kan tadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi setiap hidup itu adalah ujian dari ujian ke ujian berikutnya. Kalau yang bahasa ini kita lulus, maka kita akan menuju ke ujian yang tahap berikutnya, ya. Tetapi harus diingat koridornya bahwa Allah tidak akan pernah menguji seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Ya, kalau guru aja memberikan ujian kepada muridnya adalah hal-hal yang sudah diajarkan, dan kalau 1 semester itu yang diajarin misalnya 14 kali pertemuan, karena saya dosen juga jadi ngerti soal ujian-ujian, 14 kali pertemuan 1 semester, yang diuji paling secuplik dari pertemuan 1, secuplik pertemuan 2, secuplik pertemuan 3, atau bahkan guru saking memudahkannya dia hanya mengambil beberapa poin dari 14 kali pertemuan itu. Tidak mungkin dosen itu memberikan ujian di luar yang diajarkan. Ya,
pasti dia akan berikan ujian lebih ringan dari apa yang diajarkan. Nah, kalau manusia saja bisa mengukur kadar ujian, apalagi Allah. Jadi kita harus selalu yakin bahwa ujian yang menimpa kita itu tidak akan lebih dari kemampuan kita. Hanya apakah kita bersabar atau tidak. Nah, kadar ujian yang kedua, tadi masatul ba'sai wa dorro atau dorun, ini ujian tingkat menengah. Ya, ujian tingkat menengah ini yang mengganggu hati kita, misalnya celaan, ejekan, yang membuat bukan fisik kita yang sakit, tetapi hati kita yang sakit. Ya, maka ketika kita menghadapi celaan, ejekan, kemudian kita kuat dan tetap teguh terhadap niat kita, dan kita tidak berubah kualitas kita, maka kita bisa mengatasi ujian dengan kadar dorun tadi. Ya, ini dicela, diejek, atau diberikan kata-kata yang menyakitkan, disinggung, dikritik, ya, dijauhi, diasingkan, begitu. Nah, kemudian kadar yang ketiga ada kadar yang terberat yang dibahasakan dalam Al-Quran tadi, wazulzilu. Zalzalah, zulzilu itu artinya menggoncangkan, seperti gempa, digoncang-goncang. Ujian yang menggoncangkan pertahanan kita. Ini adalah ujian terberat, seolah tertimpa gempa. Inilah cobaan yang membuat gempa di hati kita, hingga kita seolah tidak kuat dan menanti kapan datangnya pertolongan Allah. Ya. Ketika seseorang mengalami ujian yang betul-betul menggoncang jiwanya, yang membuat dia limbung, yang membuat dia tidak bisa berpikir dengan jernih, yang menghilangkan ketirasannya, yang betul-betul menggoncangkan jiwa, maka dia mendapatkan ujian zulzilu, digoncangkan hatinya dengan ujian itu. Maka ketika kita bisa melewati cobaan zulzilu ini, kita akan diangkat dengan kedudukan tertinggi di antara sekian ujian yang ada. Dan tiap-tiap orang berbeda kadar-kadarnya. Ya kan, Allah juga mengukur kalau anak TK ujiannya seberapa, naik kelas dia SD ujiannya seberapa, maka orang-orang akan diuji sesuai kadar keimanannya gitu. Maka yang paling berat ujiannya adalah yang imannya paling tinggi, ya, para nabi, ya, kemudian orang di bawah mereka dan di bawah mereka. Nah, kalau ditanya kenapa kita diuji, ya, di dalam surat Al-Imran ayat 142, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tudkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu. Belum nyata bagi Allah siapa orang-orang yang berjihad di antara kamu, wa ya'lamas sabirin, dan siapa orang-orang yang sabar di dalam jihadnya. Ya. Jadi ujian itu outputnya cuma dua gitu ya. Apakah kita berhasil atau kita gagal? Apakah kita najah, sukses, ya, atau kita rosib, gagal atau fail? Ya. Dan ketika kita berhasil menjalani ujian itu, derajat kita akan naik, tetapi di derajat itu akan ada ujian lagi yang setara dengan derajat keimanan kita. Demikian terus hidup ini adalah melangkah dari satu ujian ke ujian yang lain. Maka pandemi COVID-19 ini adalah satu di antara ujian-ujian yang harus kita lalui, dan disitulah Allah ingin melihat siapa orang-orang yang sabar, siapa orang-orang yang terus berjihad, siapa orang-orang yang paling baik amalnya di saat menghadapi ujian ini. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi ujian? Ya. Tidak ada manusia yang terlepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan melalui ujiannya kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Namun seberat apapun ujian diberikan Allah, pasti akan bisa dilewati karena Allah hanya akan memberikan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Ya. Di dalam surat Al-Imran ayat 186, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ladublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsiran wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Ya, gangguan yang banyak secara fisik dan gangguan yang menimpa hati. Jadi mulai dari gangguan yang bersifat ba'sa'u, dorra'u, sampai yang zulzilu. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang diberikan itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ya.
Ini bagaimana kita menghadapi. Yang pertama, beriman kepada takdir, ya, karena tadi kita di depan sudah membahas bahwa tidak ada satu kejadian pun menimpa bumi ini, tidak ada satu musibah pun melainkan sudah tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Jadi yakin bahwa apa yang terjadi di masa sekarang ini, COVID dan segala efek-efeknya itu adalah bagian dari qadarullah yang merupakan ujian untuk kita. Rasulullah selalu bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi takdir kita tahun ini menghadapi apa, ya, ada apa, itu telah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yakinlah bahwa ujian para nabi lebih berat. Ya, tadi saya katakan bahwa Allah tidak akan membebani melainkan sekadar kesanggupannya. Dan Allah mengukur kadar ujian berbeda tiap orang. Maka yang paling tinggi kedudukannya sisi Allah, dia yang paling berat ujiannya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia bertanya, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala? Qala al-anbiya, tsumma amsal fal amsal. Ya. Rasulullah, siapakah yang berat ujian? Belum menjawab, para nabi yang paling berat ujiannya. Kemudian orang-orang semisalnya, kemudian orang yang semisalnya, seseorang akan diuji sesuai kadar kekuatan agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan bertambah berat. Jika agamanya lemah, maka akan diuji sesuai kadar kekuatan agamanya. Ya, jadi kadang-kadang kita merasa bahwa ujian kita paling berat, kita adalah orang yang paling marah sedunia. Tapi ketahuilah bahwa ujian itu setara atau setingkat dengan kadar keimanan kita. Maka makin beriman kita akan makin berat ujian. Maka orang-orang yang menghadapi ujian yang berat, ya, ini pertanda bahwa Allah mengakui keimanannya dan ingin dia lebih meningkat lagi keimanannya. Kemudian ketiga, setiap kita berujian selalu ada hikmah. Yakin bahwa setiap ujian itu ada hikmahnya. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Surat Al-Mu'minun. Allah juga berfirman, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak. Yang keempat, yakinlah bahwa ujian merupakan bentuk dari cinta Allah kepada kita. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka dia akan diberinya cobaan. Ya, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu, hadisnya. May yuridillahu khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi baik, maka Allah akan memberikan dia ujian atau cobaan, ya. Jadi saudara-saudaraku yang kelihatannya ujiannya nggak habis-habis gitu ya, bersabarlah, itu tanda bahwa Allah cinta kepada Anda dan Allah ingin menjadikan Anda orang baik, ya. Sebaliknya orang yang biarkan lurus jangan lengah, ya. Yang hidupnya enak terus dia jangan lengah, jangan sekali lengah, karena tanpa rintangan, tanpa cobaan orang bisa terlena. Rasul bersabda, sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Ya. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun murka. Ya. Inna izomal jaza ma'a izomil bala. Sesungguhnya setara dengan tingkat balasan, setara juga tingkat ujiannya gitu ya. Dalam satu ungkapan lain, al ajru biqadril masyaqqah, bahwa pahala itu sesuai dengan kadar kesulitannya. Jadi makin ringan, maka biasanya ganjarannya juga makin ringan. Ya, makin berat ujiannya, ganjarannya juga makin berat. Orang yang menghadapi ujian ringan saja biasanya paling ringan. Itu sebabnya ya salah satu hikmah ketika kita sholat berjamaah di masjid misalnya untuk yang bapak-bapak ini, maka orang yang bapak-bapak yang rumahnya dekat masjid dibanding orang yang kalau ke masjid dia harus jalan jauh muter-muter gitu ya, pahalanya pasti lebih berat yang rumahnya jauh, ya, karena dia menghadapi kesulitan yang lebih berat begitu. Memang enak rumah depan masjid begitu ya, tetapi kadar kesulitannya ringan, maka setara juga dengan ganjarannya. Ya, maka kita disunahkan kalau berangkat lewat mana, pulangnya muter dulu lewat mana gitu ya. Yang kelima, menghadapi ujian ini perbanyak mengingat
dosa. Ya, sesungguhnya orang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sebaliknya, orang yang durhaka melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya, dia mengusirnya dengan tangannya sambil Rasulullah mencontohkan, maka lalat itu terbang. Ya, momen-momen seperti ini kita menghadapi ujian yang berat itu adalah momen yang paling baik untuk kita mengingat dosa-dosa kita. Ya, dan kalau dikatakan bahwa orang mukmin itu dosa kecil aja kelihatan gede di mata dia, gitu. Ya, sehingga dia takut ya untuk apalagi ketika kita menghadapi setiap hari WA itu isinya kalimat takziah terus gitu. Yang keenam, selalu berzikir. Menghadapi ujian selalu berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala inna bidzikrillah tatma'innul qulub, ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd ayat 28. Dan ini memang sesuatu yang tidak perlu dikatakan, tapi begitulah adanya gitu ya. Begitu kita terkena ujian, kemudian kita langsung mengingat Allah, maka tenang ya. Pernah seorang tabi'in mengatakan, ketika aku tertimpa satu masalah, kemudian aku teringat si fulan, dialah yang akan bisa membantuku. Tapi ternyata aku kecewa karena dia tidak bisa membantuku. Akhirnya aku belajar, ketika aku menghadapi satu masalah, Allah lah yang aku ingat. Dan dengan Allah ternyata hatiku menjadi tentram. Ya. Kadang-kadang kita suka seperti itu ya. Ketika kita melihat masalah, kita ingatnya bukan Allah gitu, tapi makhluk gitu. Kayaknya nih si ini bisa bantu gitu. Yang pertama kali ada di kepala kita bukanlah zikir mengingat Allah, tapi ingat siapa yang bisa bantu kita. Pada akhirnya ketika orang tersebut tidak bisa bantu kita, kecewalah kita gitu. Ternyata dia yang saya sangka teman, ternyata dia yang begini-begini nggak bisa bantu gitu. Karena itu setiap kali ada masalah, belajar dari tabi'in ini, setiap kali ada masalah jangan buru-buru ingat orang, tapi fokuskan, pikirkan Allah. Karena wa may yatakillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu bikulli syai'in qadra. Ya, ini Allah yang memberi jalan keluar. Tidak ada makhluk yang bisa memberikan jalan keluar. Hanya Allah yang bisa memberikan jalan keluar. Karena itu menghadapi ujian itu, pertama kali ingat adalah Allah. Lagi butuh obat, ingat Allah sebelum ingat teman. Lagi butuh pemeriksaan, ingat Allah sebelum ingat dokter gitu. Insya Allah di ingat Allah, hati tenang. Dengan hati tenang kita bisa berpikir lebih jernih. Ya. Hai orang beriman, berzikirlah dengan Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsir. Banyak-banyak, Allah banyak-banyak sehingga tidak tersisa ingat orang gitu. Yang ketujuh, perbanyak sedekah. Nah, ini juga menjadi sama. Rasul bersabda, Rasulullah juga menyatakan bahwa sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis Tirmizi. Rasul bersabda, bersegeralah untuk bersedekah karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Ya, dan banyak kisah-kisah menyebutkan bahwa ada seseorang yang sebetulnya dia harus terkena satu cobaan yang sangat berat. Ya, tetapi kemudian cobaannya menjadi ringan karena ringan tangannya untuk bersedekah ya. Dan memang Allah merahmati hamba yang dipelihara dari kekiran dirinya gitu. Kadang-kadang kita mikirkan ya, kita aja kurang gimana mau ngasih orang gitu, kita aja begini, atau kita menggerutu karena orang meminta terus kepada kita. Tapi sadarlah dan kita harus ingat bahwa kadang-kadang kita tidak mengetahui apa yang akan menimpa kita. Sedekah itu bisa meringankan apa yang harusnya menimpa kita berat menjadi lebih ringan. Kemudian yang ke-8, selalu sabar ya. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang beri kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang bertanya Allah segangguan yang banyak menyakitkan hati. Jika kamu bersabar, bertakwa, maka sesungguhnya demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan ya. Sabar ya. Dan sabar itu nggak bisa ada batasnya. Ya, dan karena nggak ada batasnya, maka pahalanya pun tanpa batas. Ghairi hisab.
Allah memberikan pahala orang sabar itu bighairi hisab, tidak dihitung-hitung. Kenapa? Karena sabar itu tidak berbatas, sehingga pahalanya pun tidak berbatas. Kita belajar al-ajru biqadri masyaqqah, makin berat tingkat kesulitannya, makin besar ganjarannya. Nah, ketika tingkat kesulitan itu tidak ada batasnya, maka ganjarannya pun tidak ada batasnya. Kemudian yang ke-9, husnuzon kepada Allah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tidak putus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Ada Allah. Jangan berpikir seolah tidak ada Allah sehingga kamu merasa orang yang paling malang sedunia. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu bersabda, Allah berfirman, ya ini hadis qudsi ya, aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya jika dia mengingatku. Yaqulullahu ta'ala, ana inda zanni abdi bi, wa ana ma'ahu idza dzakarni. Yang ke-10, yakinlah ujian mampu menghapus dosa. Ya, Rasulullah bersabda, apa saja yang menimpa seseorang muslim seperti rasa letih, sedih, sakit, gelisah, sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan sebab itu semua. Setiap ujian itu akan menghapus dosa kita. Dari mulai rasa letih kita, ya. Jadi kalau yang sibuk, ya, jadi pengurus partai, ya, jadi pengurus DPC aja kan terasa letihnya, apalagi jadi aleknya, gitu ya. Kalau ada rasa sedih gitu ya, kita udah berbuat, tapi kok orang masih begitu aja gitu ya. Kita udah sakit-sakit, kita gelisah gitu ya. Ingatlah bahwa pada setiap ujian itu Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, jadi tidak perlu mengeluh ya, tidak perlu ini gitu, karena apa? Pada setiap kesedihan, setiap keletihan, setiap kelelahan, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, dan ini muttafaqun alaih, artinya disepakati hadisnya oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-11, yang terakhir, harus diingat bahwa makin besar ujian, makin besar pahala. Al-ajru biqadri masyaqqah, ya, di dalam satu Anas berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya cobaan. Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala mencintai satu kaum, maka dia mengujinya. Barang siapa yang rela menerima ujian itu, dia mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka, maka dia pun mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, makin besar ujian kita, makin besar Allah menjadikan ganjaran untuk kita. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan kita berharap bahwa ujian ini Allah lebih tahu kadar dari COVID-19 ini. Allah lebih tahu berapa yang harus menghadapnya, berapa yang harus diuji, mungkin sekali dua kali, atau ada orang yang sama sekali belum terkena. Ya, Allah sudah ukur semuanya, dan Allah juga tahu kapan COVID ini akan pergi. Ya, karena itu tugas kita adalah bukan meratapi COVID-nya, tapi beramal sebaik-baiknya. Apa yang biasa kita lakukan agar kita termasuk orang berjihad dan termasuk orang yang beramal sebaik-baik amal di masa pandemi ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa melalui ujian ini dengan lapang, dengan meyakini bahwa semuanya ada di dalam genggaman Allah, dan berharap Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ketika menghadap Allah diwafatkan dalam husnul khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.